semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan bergabung dalam diskusi kita pada hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah, hari ini kelompok kami itu akan membahas penyelesaian sengketa di luar sidang di dalam hukum pidana adat. Nah, kenapa sih topik ini kita bahas? Karena masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat adat, yang lebih memilih menyelesaikan konflik secara musyawarah daripada lewat pengadilan formal. Kenapa? Karena mereka itu menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, perdamaian, dan keseimbangan sosial. Nah, jadi kalau di dalam hukum adat itu, mereka bukan menghukum, tetapi memulihkan hubungan. Nah, nanti kita juga akan membahas cara penyelesaian seperti musyawarah, mediasi, negosiasi, dan juga pendekatan keadilan restoratif. Nah, kita juga akan mengulas bagaimana sih proses yang dilakukan, siapa aja yang terlibat, dan apa saja kelebihan serta tantangan dibandingkan dengan sistem pengadilan formal. Nah, diskusi ini juga bakal dipandu oleh saya sendiri, Nasa Aulia, dan ada teman-teman saya yaitu ada Adi Salahuddin, ada Ahmad Azhar Dafa, ada Nova Muzaki, ada Ruben Theo, ada Ulfa, dan ada Dava Salman. Nah, tentunya kalian semua juga dipersilahkan untuk bertanya, menanggapi, atau memberikan pandangan kalian sendiri. Nah, masuk pada materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu pengertian atau definisi dari penyelesaian sengketa di luar persidangan dan juga dasar hukumnya. Nah, penyelesaian sengketa menurut hukum pidana adat adalah proses penyelesaian tindak pidana di dalam masyarakat adat melalui musyawarah, mediasi, dan perdamaian tanpa melibatkan pengadilan negara. Nah, tujuannya itu bukan menghukum pelaku, melainkan memulihkan hubungan sosial dan menjaga keseimbangan kosmis dalam komunitas. Dasar hukumnya yaitu Pasal 5 ayat 3 KUHP baru yang memungkinkan hakim mengakui penyelesaian adat sebagai pengganti hukuman formal. Yang kedua yaitu Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan juga hak-haknya. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberi kewenangan pada lembaga adat untuk menangani permasalahan sosial kemasyarakatan. Nah, materi selanjutnya yaitu jenis penyelesaian sengketa di luar persidangan yang meliputi pengertiannya, cara penyelesaian, dan tahapan penyelesaian. Yang pertama yaitu musyawarah dan mufakat yang akan dijelaskan oleh Ahmad Azhar Dafa. Halo, nama saya Ahmad Azhar Dafa. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan jenis penyelesaian sengketa, cara dan tahapan penyelesaiannya. Di sini saya akan membahas terkait dengan musyawarah dan mufakat, di mana musyawarah merupakan proses diskusi dan perundingan bersama antara para pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atau mufakat. Nah, secara etimologis, musyawarah berarti berdiskusi untuk mencurahkan segala potensi dan akal agar dapat memilih satu pikiran yang paling benar. Sedangkan mufakat adalah persetujuan yang diperoleh dari semua pihak yang terlibat dalam musyawarah tersebut. Dalam konteks hukum adat, musyawarah mufakat bukan hanya sekedar pengambilan keputusan, tetapi juga merupakan proses yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan, dan keharmonisan sosial. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat dilakukan dengan cara mengumpulkan semua pihak yang bersengketa untuk duduk bersama dalam sebuah forum yang dipimpin oleh tokoh adat atau pemimpin masyarakat. Dan forum ini setiap pihak diberi kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan, keluhan, dan usulan penyelesaian. Proses ini menekankan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan penghormatan terhadap pendapat masing-masing pihak. Tokoh adat berperan sebagai mediator yang memfasilitasi dialog agar tercapai kesepakatan bersama yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Tahapan penyelesaian sengketa di luar sidang dalam hukum pidana adat melalui musyawarah dan mufakat ini meliputi beberapa tahap, di mana satu ada tahap persiapan, yang dimana pada tahap awal ini sangat penting untuk menciptakan suasana kondusif dan menjamin keterlibatan semua pihak yang bersengketa. Dalam tahap ini berupa pemanggilan para pihak, penunjukan mediator atau fasilitator, dan penentuan tempat serta waktu. Kedua yaitu ada tahap
penelusuran dan pemaparan masalah, di mana dalam tahap ini dilakukan klarifikasi dan identifikasi pokok permasalahan secara mendalam, yang meliputi ada pemaparan oleh para pihak, pengumpulan bukti dan keterangan saksi, pendalaman perkara oleh majelis adat, dan ketiga ada tahap musyawarah untuk mufakat, yang merupakan tahap inti dari penyelesaian sengketa di mana para pihak dan majelis adat bersama-sama mencapai solusi terbaik, meliputi dialog dan terbuka dan diskusi, pengajuan alternatif solusi, negosiasi dan penyusunan pendapat, dan pencapaian mufakat. Yang keempat ada tahap penetapan atau pengesahan kesepakatan, di mana setelah mufakat tercapai, langkah selanjutnya adalah menetapkan dan mengesahkan hasil musyawarah, bukan? Yang meliputi ada perumusan kesepakatan pastinya, terus ada penandatangan atau pengucapan kesepakatan, terus ada pengesahan oleh majelis adat. Dan yang terakhir ada tahap implementasi dan pengawasan, di mana pada tahap ini untuk memastikan perdamaian berkelanjutan, yang meliputi ada pelaksanaan kesepakatan, pengawasan oleh tokoh adat, dan evaluasi serta penyelesaian lanjutan. Yang kedua yaitu perdamaian atau restoratif justice yang akan dijelaskan oleh Ulfa. Saya Ulfa, di sini saya akan menjelaskan tentang perdamaian atau restoratif justice. Perdamaian atau restoratif justice di dalam hukum pidana adat ini merujuk pada pendekatan penyelesaian sengketa yang menitik beratkan pada pemulihan hubungan sosial dan juga harmoni komunitas, bukan semata-mata penghukuman untuk pelaku. Cara penyelesaian melalui pendekatan restoratif ini dilakukan dengan mengutamakan dialog antar pelaku, korban, dan juga masyarakat adat. Proses ini memberikan pengakuan kesalahan oleh pelaku, permintaan maaf, dan juga kesepakatan untuk memberikan kompensasi atau sanksi adat yang bersifat memperbaiki kerugian dan juga memulihkan hubungan sosial. Restoratif justice dalam hukum pidana adat ini mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan juga solidaritas, sehingga sanksi yang diberikan ini tidak bersifat menghukum secara keras, melainkan menyeimbangkan kepentingan semua pihak serta menjaga keharmonisan masyarakat. Tahapan-tahapan penyelesaian di dalam restoratif justice ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama ada tahap identifikasi dan penerimaan laporan, yang pada tahap awal ini melibatkan identifikasi adanya tindak pidana adat dan penerimaan laporan dari korban atau masyarakat, yaitu berupa yang pertama ada penerimaan laporan atau pengaduan, yang kedua ada verifikasi dan klarifikasi awal, yang ketiga itu ada penentuan kelayakan restorasi. Yang kedua, tahap persiapan musyawarah restoratif. Nah, pada tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan forum musyawarah yang efektif dan inklusif berupa pemanggilan para pihak, penjelasan tujuan dan proses, ada pembentukan tim fasilitator, dan juga persiapan logistik dan tempat. Yang ketiga, yaitu tahap pelaksanaan musyawarah restoratif, yang merupakan tahap inti dari proses restoratif justice, di mana para pihak berdialog secara terbuka dan konstruktif, meliputi pembukaan dan penyampaian pandangan, pengakuan kesalahan dan juga permintaan maaf, identifikasi kerugian dan kebutuhan korban. Yang terakhir ada perumusan kesepakatan restoratif. Yang ketiga yaitu mediasi yang akan dijelaskan oleh Naufal. Perkenalkan, saya Nova Muzaki. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai mediasi. Nah, mediasi ini dalam hukum pidana adalah proses penyelesaian konflik antara pelaku tindak pidana dan korban yang dilakukan secara musyawarah dan mufakat berdasarkan nilai-nilai adat masyarakat setempat. Nah, proses ini bertujuan untuk mencapai perdamaian secepat mungkin dengan melibatkan tokoh adat, keluarga pelaku, korban, serta masyarakat adat sebagai mediator dan fasilitatornya. Nah, pelaksanaan mediasi ini juga berperan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang dapat mengurangi beban pengadilan formal dan menghindarkan pelaku dari proses hukum yang panjang selama ada kesepakatan damai yang mengikat secara sosial dan adat.
Nah, di mediasi ini melibatkan tahapan seperti pemanggilan para pihak, dialog terbuka, penyampaian harapan korban atau victim impact testimony, perundingan ganti rugi atau denda adat, hingga pengingatan kesepakatan melalui prosesi adat yang mengikat secara moral dan sosial. Nah, tokoh adat di sini berperan penting dalam meredam emosi, memfasilitasi komunikasi, dan memastikan pelaksanaan hasil mediasi berjalan lancar. Nah, tahapan-tahapan ini untuk proses penyelesaian masalah dalam hal mediasi, yang pertama itu ada para pihak yang bersengketa dapat meminta bantuan kepada pihak ketiga sebagai moderator untuk menyelesaikan sengketa mereka. Nah, mediator ini yang dipercayakan para pihak umumnya itu adalah tokoh adat atau pemuka agama adat setempat. Nah, yang kedua itu ada para pihak yang memberikan kepercayaan kepada tokoh adat sebagai mediator didasarkan kepada kepercayaan bahwa mereka adalah orang yang memiliki wibawa, dihormati dan disegani. Yang ketiga itu ada tokoh adat dapat atau mendapat kepercayaan sebagai mediator melakukan pendekatan-pendekatan yang menggunakan bahasa agama dan adat mereka agar para pihak duduk bersama guna mencari jalan keluar untuk mengakhiri sengketa. Yang keempat itu ada tokoh adat sebagai mediator dapat melakukan sejumlah pertemuan termasuk pertemuan terpisah jika dianggap perlu untuk melibatkan tokoh adat lain yang independen setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Yang kelima yaitu ada para pihak sudah mengarah untuk menawarkan alternatif penyelesaian, maka mediator dapat memperkuat dengan bahasa agama dan bahasa adat mereka agar kesepakatan damai dapat terwujud. Dan terakhir ini ada kesediaan ini sudah dimukakan kepada mediator, maka tokoh adat tersebut dapat mengadakan prosesi adat sebagai bentuk akhir dari pernyataan atau mengakhiri sengketa itu. Nah, yang terakhir yaitu negosiasi yang akan dijelaskan oleh Ruben Theo. Perkenalkan, nama saya Ruben Theophilus Chrysostomus. Saya akan membawakan materi mengenai negosiasi. Jadi teman-teman perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan negosiasi terlebih dahulu. Jadi negosiasi merupakan proses diskusi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Tujuannya yaitu untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan atau bisa dibilang win-win solution dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan keharmonisan sosial. Ini disesuaikan dengan prinsip hukum adat yaitu mengutamakan perdamaian. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan negosiasi, jadi ada karakteristik dari negosiasi ini. Negosiasi ini karakter pertama itu sukarela, di mana dilakukan atas kesepakatan bersama tanpa paksaan. Kedua, informal, yaitu tidak terikat pada prosedur formal pengadilan. Selanjutnya ada kontrol penuh oleh pihak bersengketa, yaitu keputusan sepenuhnya yang ditentukan oleh para pihak. Selanjutnya karakternya fleksibel, di mana membahas aspek non hukum seperti hubungan sosial dan juga budaya. Selanjutnya itu ada tahapan penyelesaian sengketa dari negosiasi ini. Yang pertama itu tahapan pertama inisiasi negosiasi, di mana pihak yang bersengketa menyepakati untuk menyelesaikan masalah melalui jalur negosiasi. Biasanya diawali dengan permintaan bertemu atau surat resmi yang mengajak dialog. Selanjutnya itu ada identifikasi masalah dan kepentingan, di mana para pihak menjelaskan posisi, hak, dan tuntutan mereka. Dengan contoh, dalam sengketa tanah adat, pihak yang merasa dirugikan mengemukakan klaim kepemilikan bersama bukti adatnya. Selanjutnya ada eksplorasi solusi, yaitu diskusi untuk mencari opsi penyelesaian seperti pembagian hak, kompensasi, atau pengakuan status kepemilikan. Dalam hukum adat, solusi seringkali berbentuk restorasi, hubungan sosial, atau pemberian ganti rugi simbolis. Selanjutnya itu ada penyusunan kesepakatan, yaitu hasil negosiasi dituangkan dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Sebagai contoh,
kesepakatan pembagian tanah atau pengakuan hak ulayat berdasarkan hukum adat. Penyelesaian terakhir yaitu implementasi dan pemantauan, di mana para pihak wajib mematuhi kesepakatan. Jika terjadi pelanggaran, sengketa dapat dibawa ke mediasi atau ke pengadilan adat. Nah, masuk ke materi selanjutnya juga, yaitu keunggulan penyelesaian sengketa di luar sidang yang akan dijelaskan oleh Adi Salahuddin. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Nah, sebelumnya saya Adi Salahuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan penyelesaian sengketa di luar sidang. Penyelesaian sengketa di luar sidang atau yang sering disebut juga sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan dengan proses litigasi atau pengadilan umum. Berikut adalah beberapa kelebihan penyelesaian sengketa di luar sidang atau penyelesaian secara adat. Nah, penyelesaian melalui mekanisme adat atau penyelesaian sengketa di luar sidang ini menawarkan beberapa kelebihan seperti dalam hal kecepatan. Penyelesaian sengketa melalui adat umumnya berlangsung cepat karena tidak terikat oleh prosedur hukum yang kaku. Proses musyawarah bisa dilakukan segera setelah pihak-pihak yang bersangkutan menyatakan kesiapan untuk hadir. Dan putusan dapat diberikan pada hari yang sama atau dalam waktu singkat. Berbeda halnya dengan proses di pengadilan formal yang mana memerlukan waktu lama dan tahapan administratif seperti pendaftaran perkara, pemanggilan saksi, jadwal sidang, ataupun pembaca putusan, hingga kemungkinan banding atau kasasi dalam beberapa kasus. Prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan sehingga bertahun-tahun. Dan kedua, biaya murah. Biaya penyelesaian sengketa secara adat biasanya sangat rendah atau bahkan tidak ada. Seringkali hanya melibatkan konstruksi sederhana atau tanda terima kasih kepada tokoh adat. Tidak ada biaya administrasi, pengacara, ataupun denda negara. Di sisi lain, pengadilan forum melibatkan biaya besar seperti pendaftaran perkara, jasa pengacara, transportasi untuk hadir sidang, dan lain halnya. Bagi masyarakat dengan ekonomi lemah, biaya ini menjadi beban yang sangat berat. Yang ketiga yaitu pemeliharaan hubungan sosial. Pendekatan adat mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan saling memaafkan. Tujuannya untuk bukan mencari siapa yang salah atau benar secara hukum, tetapi memiliki hubungan agar tidak menimbulkan dendam atau pemecahan dalam komunitas. Adapun pengadilan formal bersifat konfrontatif dan legislatif. Proses cenderung menekankan menang kalah yang seringkali merusak hubungan personal antara pihak-pihak yang bersengketa. Setelah putusan dijatuhkan, hubungan bisa renggang atau bahkan memburuk. Nah, proses ini umumnya dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh tokoh adat ataupun sesepuh dengan tujuan utama mencapai kedamaian dan kesepakatan bersama. Masih semangat gak nih teman-teman yang nonton? Masuk ke materi yang terakhir ya, yaitu kelemahan penyelesaian sengketa di luar sidang yang akan dijelaskan oleh Dava Salman. Halo, saya Dava Salman Putra akan menjelaskan materi tentang kelemahan penyelesaian sengketa di luar sidang. Jadi dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya, meskipun mekanisme adat atau penyelesaian sengketa di luar sidang ini menawarkan sejumlah kelebihan, seperti proses yang lebih cepat dan sesuai dengan tradisi setempat, namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu pertama, kurangnya kepastian hukum. Berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat tertulis dan mengikat, hasil musyawarah adat seringkali hanya berdasarkan kesepakatan lisan atau tradisi. Hal ini menyulitkan dokumentasi dan penegakan keputusan di kemudian hari, karena tidak ada bukti tertulis yang bisa dijadikan acuan. Kedua adalah ketiadaan saksi hukum yang kuat. Keputusan adat biasanya tidak memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, tidak ada sanksi resmi yang bisa diberlakukan. Sementara itu, putusan pengadilan didukung oleh aparat penegak hukum, sehingga lebih mudah untuk dieksekusi. Terakhir adalah risiko ketidaknetralan dalam proses penyelesaian sengketa. Tokoh adat yang memimpin musyawarah bisa saja berpihak, terutama jika mereka memiliki hubungan pribadi atau kepentingan tertentu dengan salah satu pihak yang bersengketa. Prosesnya yang informal juga tidak menyediakan mekanisme banding seperti halnya dalam sistem peradilan formal, di mana putusan dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Dengan demikian, meskipun penyelesaian sengketa secara adat memiliki nilai budaya dan kekeluargaan yang kuat, kelemahan dalam hal kepastian hukum, penegakan keputusan, dan netralitas bisa saja terjadi.
Nah, udah selesai kan penjelasan-penjelasannya? Di sini saya akan menyimpulkan bahwasannya penyelesaian sengketa di luar sidang dalam hukum pidana adat itu merupakan sistem hukum non-formal yang masih relevan di tengah dominasi peradilan modern. Mekanisme ini mengedepankan nilai-nilai budaya, spiritualitas, dan harmoni sosial melalui musyawarah, mediasi, negosiasi, serta prinsip keadilan restoratif. Nah, keunggulannya itu terletak pada proses yang cepat, biaya yang rendah, dan mampu menjaga hubungan sosial. Namun, penyelesaian ini juga menghadapi tantangan seperti minimnya dokumentasi, ketiadaan standar hukum yang formal, dan potensi penyalahgunaan wewenang tokoh adat. Oleh karena itu, diperlukan integrasi yang hati-hati antara hukum adat dan hukum nasional untuk menciptakan sistem peradilan yang inklusif, adil, dan sesuai dengan konteks sosial budaya Indonesia. Nah, udah selesai kan penjelasan dari kelompok kita. Nah, kami pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton teman-teman.